Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiranti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, bidang studi bimbingan dan konseling. Hari ini, tanggal 17 November 2020, pukul 10 pagi, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal daring dengan topik mind mapping. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai layanan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi tanggal 17 November jam 10 seperti kesepakatan kita kemarin dalam layanan bimbingan klasikal daring ya. Kali ini kita akan mengangkat topik mind mapping. Ya, hari ini topik kita adalah mind mapping. Nah, apa sih mind mapping itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dalam pembelajaran kali ini bertujuan yang pertama adalah kalian dapat menyimpulkan hakikat mind mapping. Apa sih mind mapping itu? Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan manfaat mind mapping terutama dalam pembelajaran, oke? Dan yang terakhir, kalian dapat menciptakan sebuah karya mind mapping ya. Kalian bisa membuat catatan mind mapping pada pelajaran tertentu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan sedikit menjelaskan. Selama 1 jam pembelajaran ke depan nanti, Ibu akan menjelaskan materi ya. Ibu akan menayangkan video. Kemudian Ibu juga akan memberikan kalian tugas untuk membuat mind mapping. Oke. Dan seperti biasa, di akhir layanan kita kali ini, seperti biasanya, Ibu akan membagikan link. Oke. Kalian nanti bisa mengisi lembar kerja dan juga evaluasi yang sudah Bu Ayu persiapkan. Ya. Apakah kalian sudah siap? Ya, Bu. Dalam belajar, siswa dituntut untuk mampu menguasai dan memahami materi. Dalam hal ini, siswa harus mampu menentukan sendiri pola belajarnya, pola belajar seperti apa sih yang harus dipakai. Salah satunya adalah dengan membentuk catatan yang merupakan bahan ajar pendukung. Okay? Dengan mind mapping, siswa diharapkan mampu memadukan sisi imajinasi ya, dan kreativitasnya. Jadi dalam mencatat, kalian juga diharapkan mampu mengeluarkan sisi imajinasi dan kreativitas kalian. Jadi bukan hanya sekedar mencatat, ya, dalam menyusun catatan sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Sebelum kita memasuki materi tentang mind mapping, kita sedikit melemaskan otot-otot pikiran dulu, oke? Nah, kita akan Ibu akan memberikan sedikit ice breaking ya mengenai tebak gambar. Nah, ya, ada 2 gambar dan 3 pertanyaan. Adakah yang bisa menjawab? Untuk gambar pertama dulu, berapa pilar yang Anda lihat? Dan pilar tengah itu berujung di mana? Ada yang bisa menjawab? Apa? Di bawah. Di bawah. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Ada yang bisa menjawab? Kiri, Bu. Jendela menghadap ke kiri.
Nah, mari kita lihat. Nah, ya. Jadi, inti dari gambar kita hari ini, ya, pilar bisa berujung di atas atau di bawah. Jendela bisa menghadap ke kanan atau ke kiri, semuanya tergantung dari mana kita melihat, ya, berhubungan dengan persepsi kita. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi, oke. Kalian bisa melihat ini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Ini catatan siapa ya? Apakah ada yang merasa punya catatan ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Pasti catatannya Hanif ini sepertinya. Ya. Ini ada model catatan yang pertama. Kemudian ini adalah model catatan yang kedua. Nah, menurut kalian, ya, lebih efektif catatan yang pertama dengan tulisan yang indah ini, ataukah catatan yang kedua dengan kotak dan garis serta warna? Bagaimana menurut kalian? Catatan nomor 1, Bu. Catatan nomor 1. Kenapa, Mas, catatan nomor 1? Karena terlihat lebih rapi. Karena terlihat lebih rapi. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Catatan yang nomor 2. Catatan yang nomor 2. Kenapa, Mbak? Karena kalau belajar lebih efektif, Bu. Karena Lebih belajar mudah. lebih efektif dan lebih mudah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama adalah bentuk catatan biasa. Catatan pada umumnya kalian mencatat. Kemudian yang kedua, inilah yang disebut mind mapping. Bisa juga disebut sebagai peta pikiran. Apa sih mind mapping itu? Mind map atau mind mapping atau peta pikiran adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan pikiran-pikiran kita secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Maksudnya apa? Nah, cara mencatat yang kreatif. Ya, tadi di depan Ibu sudah menjelaskan, ya, bagaimana kalian dalam mencatat itu harus mengikutsertakan, harus memasukkan unsur imajinasi kalian, harus memasukkan unsur kreativitas kalian agar belajar kalian lebih efektif, belajar kalian lebih menyenangkan, belajar kalian tidak monoton, ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan mind mapping, cara membuat catatan yang kreatif. Kreatif dengan memasukkan unsur-unsur tadi. Efektif, ya, sehingga hasilnya juga efektif dan memetakan pikiran-pikiran kita. Nah, dengan membuat mind mapping, otomatis materi-materi yang kalian pelajari akan terpetakan dengan terstruktur. Kalian akan membuat kotak, kalian akan membuat lingkaran, kalian akan membuat garis sesuai dengan materi-materi yang kalian pelajari. Dan tentu saja hal itu lebih menarik sehingga mudah untuk dipelajari dan berdaya guna, ya. Jadi itulah yang dimaksud sebagai mind mapping, ya. Bagaimana cara mencatat yang kreatif dengan memasukkan unsur-unsur imajinasi dan unsur kreativitas kita sehingga hasilnya akan efektif, ya, dan juga dapat memetakan pikiran-pikiran secara menarik, mudah, dan juga berdaya guna. Ya. Kemudian, manfaat mind mapping, terutama di dalam pembelajaran. Ya. Manfaat mind mapping, terutama di dalam pembelajaran, yang pertama adalah membantu kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Ya. Dengan kalian membuat catatan, memanfaatkan pola mind mapping,
kalian akan lebih mudah fokus, kalian akan lebih mudah berkonsentrasi, karena dengan warna, dengan gambar, dengan garis-garis, itu otomatis akan membantu konsentrasi kalian. Kemudian, memungkinkan esensi setiap materi jadi lebih jelas. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, dengan membuat materi di tiap kotak, lingkaran, kemudian diberi garis, otomatis esensi dari materi yang kalian ingin pelajari akan lebih jelas. Ya, jadi tentang misalnya fotosintesis, kalian bisa buat lingkaran besar bertuliskan fotosintesis. Nah, dengan begitu, maka esensi dari fotosintesis akan lebih jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutannya dan informasinya. Nah, misalnya tadi adalah esensi dari fotosintesis. Kemudian kalian akan memberikan penjelasan berikutnya, ya. Mungkin di samping kanan ada prosesnya, mungkin di samping kiri ada yang dihasilkan, mungkin di atasnya ada unsur-unsur yang terlibat di dalam proses fotosintesis, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya membuat sambungan antara ide-ide jadi lebih mudah dan untuk dilihat, ya. Kalian dalam membuat mind mapping, ya, kalian diharapkan bisa menuangkan imajinasi dan juga kreativitas, oke. Di sini nanti kalian bisa menyambungkan ide-idemu. Kalian bisa membentuk pohon, kalian bisa membentuk apapun, dan di dalam catatan berpola mind mapping, mungkin hanya kalian sendiri yang paham, ya. Mungkin orang lain bisa paham, atau mungkin justru kalian sendiri nanti yang bisa paham, ya. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory, ya. Manusia mempunyai dua jenis daya ingat, long term memory dan short term memory, ya. Short term memory adalah daya ingat jangka pendek. Misalnya tadi pagi saya ngapain, kemarin saya ngapain, ya. Kemudian untuk long term memory adalah memori jangka panjang. Nah, dengan pola belajar memanfaatkan mind mapping, kalian diharapkan dapat mengasah long time memory. Kenapa kok bisa begitu? Dengan sesuatu yang menarik, dengan sesuatu yang kreatif, dengan sesuatu yang lebih efektif, maka diharapkan apa yang kalian pelajari itu akan menetap lebih lama di dalam memori kalian, sehingga long term memory kalian pun akan terjaga terhadap materi yang kalian pelajari tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Nah, maksudnya apa? Nah, yang namanya membuat mind mapping, kita harus kreatif, kita harus berimajinasi. Okay? Dengan membuat mind mapping, kita bisa memasukkan unsur apapun yang ingin kita masukkan sesuai dengan pemahaman kita. Okay? Jadi otomatis hal itu akan mengasah kemampuan kita lebih luas lagi. Ya, kita bisa memahami materi, kita secara tidak langsung juga mengingat materi dengan menuliskan kembali dalam bentuk-bentuk yang lucu, bentuk-bentuk yang menarik, otomatis itu akan lebih mengasah kemampuan kita. Ya. Sampai di sini penjelasan mengenai mind mapping. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, setelah penjelasan mengenai mind mapping ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Saya mau bertanya. Oh, ya, silakan Mas. Buat mind mapping. Bagaimana cara membuat mind mapping? Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Di sini nanti Ibu akan menayangkan video bagaimana cara membuat mind mapping, ya. Semuanya, kali ini kita akan belajar cara membuat mapping. Apa itu mind mapping? Bagaimana cara membuatnya? Simak baik-baik. Mind mapping adalah kiraan, yang artinya suatu cara atau metode dengan kata tarik atau poin-poin penting suatu materi agar lebih cepat dan mudah memahami materi. Makanya seperti rangkuman, tetapi mind mapping ini
tema, atau kalian bisa menentukan judul dari mind mapping tersebut. Ya, sesuai dengan Virgin. Jangan lupa ya, supaya memang terlihat lebih menarik. Setelah itu, berikan arah panah untuk bukan topik atau materi yang meliputi topik utama asli. Setelah itu, tentukanlah subtopik kaitan dengan topik utama. Di bagian isi materi, hal-hal yang penting atau poinnya saja cukup ditulis dengan kata kuncinya. Kemudian, berilah tanda pembeda pada subtopik agar jarang mudah dipahami. Setelah mind mapping selesai, jangan lupa beri tema dan kelas. Berikut adalah contoh mind mapping. Semoga kalian bisa menggunakannya. Semangat belajar. Baik, setelah melihat video mengenai bagaimana cara membuat mind mapping, ya, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membuat mind mapping tentang mata pelajaran tertentu. Oke, Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit, cukup lah ya, 5 menit. Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit. Silakan kalian tidak perlu keluar dari Meet, ya, cukup videonya dimatikan atau tetap menyala juga boleh. Ibu memberikan waktu kalian 5 menit. Silakan kalian membuat mind mapping mata pelajaran tertentu, ya. Nanti hasilnya silakan kalian kirim ke Bu Ayu. Nanti Ibu akan membuka di Meet dan Ibu akan mengambil acak. Kemudian yang merasa punya, silakan kalian mempresentasikan. Kalian siap? Siap. Baik, waktu 5 menit sudah cukup. Kita kembali lagi ke Meet dan sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Ini Ibu sudah membuka satu tugas dari Mbak Aca ini sepertinya, ya. Silakan Mbak Aca untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan mempresentasikan karya mind mapping dalam bentuk bahasa Inggris bertema Simple Present Tense. Oke. Mbak Aca membuat mind mapping dalam pelajaran bahasa Inggris dan membuat tema Simple Present Tense, ya. Bagus sekali. Ya. Terima kasih. Kemudian Ya, Bu. yang kedua. Nah. Ini punya siapa ini? Kimia. Ini kelihatan betul? 2. Mas Hanif. Silakan Mas Hanif untuk mempresentasikan hasil karya mind mappingnya. Oke Bu, makasih. Saya akan mempresentasikan
contoh mind mapping dari pelajaran kimia. Saya mengambil dari materi geometri. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali. Ibu apresiasi sekali tugas kalian dalam membuat di mata pelajaran tertentu, ya. Ibu rasa materi kita ini cukup sampai di sini. Sebelum kita materi hari ini, sedikit merefleksikan mengenai layanan kita kali ini. Ya. Yang pertama, Ibu ingin mengetahui, ya, setelah layanan kita kali ini, dari layanan kita kali ini, apa yang kalian oleh? Ya, silakan Mbak Olia mungkin. Atau Mbak Mailina? Setelah mengikuti layanan kali ini, saya menjadi paham apa itu mind mapping, dan saya akan menggunakannya dalam belajar. Ya, terima kasih. Kemudian, selanjutnya, Ibu ingin mengetahui apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti layanan kita kali ini. Ya. Rencana ke depan saya adalah saya akan mencatatkan belajar dengan memanfaatkan konsep mind mapping. Ya, terima kasih. Ya. Dari layanan kita kali ini, Ibu ingin mendengar dari kalian secara keseluruhan, ya, apa sih yang kalian peroleh dari layanan kita kali ini? Ada yang ingin menyampaikan, mungkin menyimpulkan materi layanan kita kali ini? Mbak Laila? Mungkin? Ya Bu, di layanan ini saya memahami apa itu mind mapping, manfaatnya dalam pembelajaran, dan bagaimana cara membuatnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa pembelajaran kita kali ini mengenai mind mapping adalah bagaimana cara kita membuat catatan yang efektif, yang kreatif, yang mampu memetakan pikiran-pikiran kita sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Okay? Di dalam pembelajaran, mind mapping sangat bermanfaat sekali. Tadi Ibu sudah menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kita sudah melihat video mengenai bagaimana cara membuat mind mapping dengan baik. Kalian juga sudah membuat produknya, kalian membuat mind mapping, kalian sudah mempresentasikan dengan sangat baik, ya. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga dengan layanan kita kali ini akan bermanfaat untuk kalian, terutama di masa pandemi, ya. Selama kita PJJ, semoga dengan pemahaman baru mengenai mind mapping, kalian akan lebih efektif dalam belajar, ya. Meskipun belajar dari rumah, Ibu harap kalian akan tetap belajar secara efektif dan menghasilkan yang maksimal, ya. Dengan memanfaatkan mind mapping tentunya Ibu harap pembelajaran kalian akan lebih maksimal, ya. Seperti biasa, Ibu sudah mengirim linknya, ya. Silakan kalian bisa isi, ada beberapa pertanyaan di lembar kerja dan juga evaluasi, ya. Ibu rasa pertemuan kita kali ini cukup. Terima kasih untuk waktunya. Minggu depan kita akan membahas topik yang lain. Kita akan bertemu lagi di hari dan jam yang sama. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, tetap semangat dalam belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.